Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika kelas 5. Silakan kalian persiapkan buku paket matematikanya dan juga buku tulisnya. Nah, hari ini kita akan belajar. Silakan kalian buka pada halaman 8, yaitu tentang materi menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, minggu kemarin kita kan sudah mempelajari bagaimana cara kita menyelesaikan penjumlahan pecahan maupun pengurangan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan penjumlahan dan juga pengurangan pecahan. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan sering menemukan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan tersebut, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, kalian buka pada halaman 10, yaitu latihan 3, yang mana di sini ada 10 soal. Nah, Ustazah akan coba memberikan contoh dalam menyelesaikan masalah tersebut dari 2 soal yang ada di buku paket kalian. Nah, kita langsung saja coba mengerjakan yang nomor 1. Terlebih dahulu kita baca soalnya. Nah, mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Nah, dalam menyelesaikan soal cerita tersebut, ada cara yang bisa kalian terapkan dalam menyelesaikan soal cerita. Nah, Ustazah beri contoh penyelesaian untuk soal yang nomor 1. Nomor 1. Nah, yang pertama, langkah-langkah menyelesaikan soal cerita yaitu kita menulis apa yang diketahui dari soal tersebut. Diketahui. Nah, kita lihat di sini, mula-mula sebuah akuarium berisi air 1/6 bagian. Kita tulis pertama yang diketahui yaitu mula-mula akuarium berisi 1/6 bagian. Nah, yang kedua yaitu lalu akuarium tersebut diisi lagi hingga mencapai 5/6 bagian. Kita tulis yang diketahui kedua yaitu bagian air akuarium setelah ditambahkan sama dengan 5/6 bagian. Nah, kemudian berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Berarti kita akan menuliskan yang ditanyakan. Ditanya. Nah, kita beri tanda ya untuk mempermudah.
Yang ditanyakan di sini adalah berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium. Kita tulis di sini berapa bagian air yang ditambahkan pada akuarium, tanda tanya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita tulis jawab. Nah, cara. Nah, dalam matematika anak-anak, yang paling penting itu adalah cara kita menyelesaikan soal tersebut. Jadi, dalam setiap kalian menemukan soal matematika, usahakan kalian harus menyertakan cara kalian menyelesaikan, jangan langsung berupa jawaban. Nah, kita untuk mempermudahnya, kita lihat yang diketahui pada bagian pertama. Nah, mula-mula akuarium berisi 1/6 bagian. Nah, Ustadzah beri perumpamaan di sini adalah X1. Kemudian bagian air akuarium setelah ditambahkan sama dengan 5/6 bagian. Ustadzah beri permisalan di sini adalah X2. Nah, berarti cara untuk menyelesaikannya yaitu ini kan yang ditambahkan berapa bagian air yang ditambahkan pada akuarium tersebut. Karena kan yang awalnya 1/6 bagian menjadi 5/6 bagian. Nah, berapa yang ditambahkan? Caranya yaitu X2 dikurangi X1. Nah, X2 ini adalah bagian air akuarium setelah ditambahkan. Berarti 5/6 dikurangi X1. X1 adalah mula-mula akuarium berisi 1/6. Jadi akuarium yang sudah terisi sebelum air ditambahkan, yaitu bagian 1/6 bagian. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pecahannya 5/6 dan 1/6. Ini penyebutnya sama. Jadi, kita tinggal menambahkan pembilangnya saja. Seperti itu ya. Tidak perlu mencari KPK-nya lagi. Jadi di sini 5 dikurangi 1 berapa? 4. 1/6-nya turun. Nah, jadi hasilnya yaitu air yang ditambahkan pada akuarium tersebut ada 4/6 bagian. 4/6 ini bisa kalian perkecil, dibagi 2, 4 dibagi 2 berapa? 2. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah bagian air ini. Jadi bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium adalah berapa bagian tadi? 2/3 bagian. Nah, ini Ustadzah contohkan untuk soal nomor 1 cara penyelesaiannya. Jadi kalian dalam menyelesaikan soal cerita, usahakan untuk mempermudah kalian menuliskan apa yang diketahui dari soal tersebut secara lengkap semuanya. Kemudian apa yang ditanyakan, terus cara menjawabnya harus lengkap dengan caranya. Seperti itu. Nah, Ustadzah beri contoh lagi untuk soal yang nomor 2. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Yang nomor 2. Ibu membeli 1 kantong santan. Lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Nah, langsung saja. Soal nomor 2, ditulis apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, mudah kan?
Nah, di sini sudah kita ketahui ibu membeli 1 kantong santan. Berarti ibu membeli santan. Ibu membeli santan berapa? 1 kantong. Kemudian, lalu santan tersebut digunakan untuk memasak sebanyak 4/7 bagian. Tulis saja santan yang digunakan untuk memasak. Berapa bagian tadi? 4/7 bagian. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada yang diketahui lagi? Oh, tidak ada. Ini sudah langsung berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu. Kita tulis di sini, ditanya. Ditanya. Apa yang ditanyakan? Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Selanjutnya yaitu kita menjawabnya dengan cara. Nah, kita perhatikan di sini. Ibu membeli santan 1 kantong. Santan yang digunakan untuk memasak 4/7 bagian. Kemudian ditanyakan berapa bagian sisanya. Kita tulis di sini sisa santan. Sama dengan, nah, santan yang dibeli ibu berapa kantong? 1 kantong. Kita tulis di sini 1. Kemudian santan tersebut digunakan untuk memasak. Digunakan berarti berkurang atau bertambah. Nah, betul sekali. Karena sudah digunakan, akhirnya isi di dalam kantong tersebut sudah berkurang. Berarti dikurangi. 1 dikurangi berapa bagian digunakan? 4/7. Nah, sama dengan, pasti kalian bingung. Di sini ada bilangan bulat yaitu 1. Bagaimana Ustazah untuk menjadikan pecahan? Kita lihat pada pecahan yang kedua. Di sini penyebutnya 1/7. Berarti untuk menjadikan pecahan 1 ini, untuk dijadikan pecahan, kita rubah dengan menjadikan penyebut yang sama. Ustazah rubah ya. 7/7. Kenapa bisa 7/7 Ustazah? Nah, coba kalian hitung. 7/7 ini kan sama artinya dengan 7 dibagi 7. 7 dibagi 7 berapa? 1. Nah, itu untuk memudahkan kalian. Jadi kalian ubah menjadi pecahan yang berpenyebut sama dengan pecahan yang kedua, yang mana jika penyebut dibagi pecahan itu hasilnya 1. Kemudian 7/7 kita kurangi 4/7. Nah, ini penyebutnya sudah sama, jadi kita langsung saja mengurangi pembilangnya. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. 3/7 bagian. Jangan lupa ya, harus lengkap. Itu yang ditanyakan bagian atau kilogram atau buah. Jadi harus jelas. Kemudian kita tuliskan, jadi sisa santan yang dimiliki ibu adalah berapa bagian? Ya, 3/7 bagian. Nah, mudah sekali bukan? Nah, jadi matematika itu sebenarnya mudah anak-anak, asalkan kalian harus sering-sering berlatih soal seperti itu. Nah, sekarang ini kan masih ada berapa? 8 soal. Nah, tugas kalian di rumah, silakan kalian mengerjakan soal yang belum Ustazah kerjakan, yaitu soal nomor 3 sampai nomor 10 dengan ketentuan
sesuai nomor absen. Jika nomor absen kalian ganjil, maka kalian mengerjakan nomor soal ganjil. Contohnya misalnya nomor absen 1 itu kan ganjil, berarti kalian mengerjakan nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9. Nah, untuk absen genap, kalian mengerjakan yang nomor genap. Misalnya absen 2, kalian yang dikerjakan nomor 4, 6, 8, dan 10. Untuk nomor 1 dan nomor 2 tidak perlu kalian kerjakan lagi. Kalian cukup menuliskan kembali di buku catatan kalian cara yang sudah ustadzah berikan di sini untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan. Seperti itu. Nah, cukup sekian anak-anak materi yang dapat ustadzah sampaikan. Kurang lebihnya ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.